rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang online di halaman 49. Adillatu adalatis sahabati minal qur'ani was sunnah. Yang online kelihatan kan? Ya. Gambar saya kelihatan nggak? Foto saya kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Adillatu adalatis sahabah, dalil-dalil sifat adil sahabat. Dalil-dalil sifat adil sahabat minal qur'ani, dari Al-Qur'an, was sunnati, dan sunnah. Kita meyakini, kita tahu bahwa semua sahabat itu adil. Adil itu maksudnya apa? Apa harus menjadi pemimpin? Enggak, gitu loh. Adil itu di mana para sahabat itu tidak mungkin untuk berbohong, gitu loh. Terpercaya, hafalannya kuat, nah begitu. Nah ini dalilnya mana? Gitu. Nah itu kita kesampingkan ijtihad mereka. Nanti di akhir kira-kira 15 menit sebelum waktu habis lah, nanti saya coba bacakan sedikit kisah daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dimana kita posisinya itu kita sebagai pembaca sejarah ya. Itu jangan sampai kita itu ikut perasaan kita itu jadi, misalnya nih, kalau kalian lihat misalnya Sayyidina Ali perang sama Sayyidina Aisyah, terus perasaan kita kok tega itu ibu sambung sama menantunya gitu kan. Ibu sambung sama menantunya kok bisa perang, akhirnya ikut perasaan enggak gitu. Itu nanti di akhir, di 15 menit sebelum jam pelajaran. Ini dalilnya sifat adil sahabat itu apa? Wa adalatuhum, dan sifat adil sahabat sabitatun, telah ditetapkan, ma'lumatun, diketahui, bita'dilillahi, dengan apa ini bahasanya itu ya, Allah itu mengadilkan gitu loh. Dengan Allah menjadikan adil, dengan Allah menjadikan adil, lahum, untuk mereka, wa ikhbarihi, dan pemberitahuan Allah. Maskernya mana maskernya nih? Tolong siapkan maskernya, nanti kepala sekolah keliling loh. Dan pemberitahuan Allah an toharotihim, dari sucinya sahabat. Aziz, mana maskernya? Dipakai. Minimal diginikan, minimal gitu. Ayo Adli, lupa lagi pasti. Ya. Hah? Ya udah, kalau lupa kamu di depan situ biar gak kelihatan. Oh, mana maskernya? Aduh. Situ kamu di belakang situ. Sini Adli, depan situ. Ilmi mana Ilmi? Ya Allah. Mana sih ini yang dimarahin gurunya, bukan muridnya. Anil ngantoharatihim, dari sucinya mereka atau bersihnya mereka, wakhtiyarihi, dan berkat pilihan Allah, wakhtiyarihi, dan berkat pilihan Allah, lahum, kepada mereka, lahum, kepada mereka. Yang online suara saya jelas?
Yang online suara saya jelas? Ya. Dimanain kitabnya? Pernah dimaknain. Setahun ini dapat apa? Ini udah tengah semester akhir. Minimal kalau sulit untuk paham ya dapat berkahnya. Kalau kalian maknain, insya Allah berkah itu yang mengantarkan kalian itu nanti sukses, kalian itu nanti maju, kalian itu nanti semangat, itu kayak gitu. Minimal maknain kayak gitu itu bisa kalian dapat berkah dari pengarang kitab itu gitu. Jangan ngira pengarang kitab itu wali loh. Beneran wali. Salah satu wali terkenal tapi udah wafat. Wafatnya tahun 2004 kalau nggak salah. Di Mekah namanya Sayyid Muhammad. Itu sudah terkenal. Murid-muridnya di Indonesia sudah pada mengakui bahwa beliau itu wali. Gitu. Pernah ada satu wali, karena kalau wali itu biasanya tahu, ada yang mengetahui sama-sama wali, ada yang enggak. Ada wali satu dari Indonesia namanya, kalau dikenalnya itu namanya Mbah Mangli dari Magelang itu. Mbah Mangli itu di Magelang itu kalau pengajian itu yang hadir itu ribuan, tapi nggak pernah pakai mic, tapi semuanya denger. Beneran? Kalau ngaji biasa duduk di depan gitu, masyarakatnya begitu. Sampai belakang ribuan kan? Tapi yang sana denger suaranya, padahal udah tua, gitu. Mbah Mangli itulah. Suatu hari Mbah Mangli itu salah satunya itu, bukti kewaliannya itu, salah satu bukti kewalian yang lain itu beliau nggak pernah bisa difoto, kecuali atas izin beliau. Nggak pernah bisa difoto. Tapi nggak sampai sekarang beliau udah wafat tahun berapa ya? Sebelum tahun 2000 kalau nggak salah. Zaman dulu, wong foto di tahun 45 kan udah ada. Foto merdeka itu udah ada tahun 68, apalagi tahun 90-an itu foto udah lumayan. Ya walaupun VGA kayak gitulah. Gitu. Tapi beliau nggak pernah ada yang bisa foto. Kecuali beliau berkendak sendiri. Ceritanya ini ya, ceritanya begitu. Nah, beliau apa kalau difoto? Pernah ada juga yang berusaha foto itu. Beliau cuma tangannya begini aja. Kalau tangannya buka begini udah nggak bisa difoto. Buka begini loh. Kalau buka begini udah fotonya nggak jadi, blurem atau rusak atau apa gitu. Nah, suatu hari beliau ke Mekah, ketemulah Sayyid Muhammad pengarang kitab ini. Sayyid Muhammad tahu bukti kewaliannya itu begitu. Akhirnya apa? Beliau agar bisa difoto dengan Sayyid Muhammad, akhirnya apa? Akhirnya ketika duduk begitu, beliau dipegang tangannya sama Sayyid Muhammad, pegang begini. Tangannya agar nggak usah begini. Pegangin, dipeluk dari belakang. Ada fotonya sampai sekarang. Ada itu fotonya. Dipeluk dari belakang begini tapi dipegangin. Cepret kena. Cuma itu doang. Ada momen di mana beliau foto duduk sendirian kayak foto KTP itu ada. Tapi beliau kan itu atas kehendak beliau sendiri. Selain itu nggak ada lagi. Makanya ini salah satu wali ini, pengarang kitab ini itu. Kalau dibilang berapa kali mimpi Nabi Muhammad, beliau itu berkunjung ke ulama mana-mana, ke Indonesia. Muridnya di Indonesia banyak, terus beliau berkunjung ke Syria, ke Yaman, kemana-mana. Beliau udah terkenal Sayyid Muhammad itu, waliannya itu. Dan hanya beliaulah yang waktu itu berani membuka majelis di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang sekarang itu Mekah itu kan dikuasai oleh oleh kelompok Wahabi namanya. Dan beliaulah yang ditakutin itu sama kelompok mereka itu. Gak ada yang berani kelompoknya itu. Sayyid Muhammad itu. Banyak cerita-ceritanya beliau di Bali. Beliau juga katanya pernah bermimpi bertemu Nabi gitu kan. Terus Nabi itu bersama sekelompok banyak banget
putih semua itu. Itu kelompoknya itu sama Nabi gitu. Terus tanyain nama Said Muhammad, "Hai Nabi, itu siapa? Kok buahnya batu itu umat mana gitu loh." Memang umatnya kan umatnya Nabi tapi masih dari mana gitu kan? Kok segitu banyaknya? Terus kata Nabi, "Ini umat-umatku dari Indonesia." Gitu. Umat-umatku dari Indonesia katanya. Makanya beliau sering kunjung ke Indonesia itu karena mimpi dari situ. Jadi misalnya ada maulid, ada apa-apa itu memang karena Indonesia terbesar sih masalahnya sih. Itu yang jadi faktor sih. Kalau misalnya Syria, Yaman sama Syria itu kan kalau dibandingkan pulau itu kan nggak segede Jawa. Ya, tapi di Indonesia itu segede segede apa negara kepulauan kayak gitu itu banyak yang Muslim dan banyak yang bersolawat Nabi gitu. Majelis-majelis banyak banget ya sebelum ada corona ini ya. Majelis banyak banget, kiainya banyak banget, ulamanya banyak banget gitu. Tapi sekarang mulai dikikis tuh sama ya itu Wahabi itu yang nggak suka maulid, yang nggak suka kumpul-kumpul kayak gitu. Untuk menyingkirkan aja gitu. Padahal nih kalau kalian riset atau penelitian di seluruh Indonesia itu bisa dikatakan hampir mayoritas itu ya maulidan itu bahasanya. Hampir. Kayak gini suara-suara kayak gini nih temukan di mana? Di luar negeri nggak ada suara kayak gini. Jarang. Hanya di Indonesia aja. Jarang suara-suara bebas kayak gini itu bebas sholat, bebas pengajian, bebas apa-apa itu. Cuma sekarang kan udah di itu yang bilang tahlilan bid'ah, yang bilang begini. Pokoknya nih kalian nih misalnya lulus SMA nanti masuk, saya kan nggak tahu kan kalian misalnya habis lulus SMA ini mau masuk pesantren lagi atau kumpul sama siapa di mana itu ngelarang tahlilan, ngelarang maulidan, terus ngelarang apa-apa yang kita amalkan di sini misalnya. Ya coba kalian ada yang dari Sumatera nggak di sini? Nggak ada. Coba kalian pergi ke Sumatera, ke pulau yang lain selain Pulau Jawa dah. Merasakan berbagai berbagai suku, berbagai apa itu ras, agama, bahkan itu kayak gitu tuh. Saya baru sekali juga di keluar Sumatera itu ke Medan itu. Masya Allah. Kalau saya boleh ngomong itu yang teriak-teriak yang misalnya itu yang bulan Ramadan nggak boleh warung buka yang dipecah-pecah begini gitu di demo di sweeping itu apa tuh nggak pernah pergi ke Sumatera sana. Gimana deritanya orang Muslim di misalnya di Bali ya di Bali Muslim sedikit tuh. Bagaimana non Muslim yang banyak itu gimana posisinya? Posisinya di sana itu gimana? Makanya orang kurang piknik aja sebenarnya orang-orang yang emosian itu. Kalau menurut saya itu. Orang kurang piknik aja mentang-mentang di Jawa itu banyak yang muslim terus kita itu enaknya sendiri ya janganlah. Jangan enaknya sendiri terus ngatain ini merdeka itu berkat pejuang-pejuang muslim. Jangan kira emang orang-orang non muslim enggak berjuang juga. Mereka juga berat tinggal di Indonesia. Iya kita mengakui Islam itu paling benar oke. Mereka salah oke. Tapi ya jangan terang-terangan bilang kamu salah. Kamu kafir misalnya. Ya Allah. Ya nggak boleh bilang begitu. Itu melukai. Gitu. Setidaknya kan mereka itu manusia. Kita meyakini yang nyiptain dunia ini Allah. Yang ngatur semuanya itu Allah. Oh kita nggak terima takdir mereka kayak gitu. Nggak terima takdir Allah. Mereka kafir gitu. Kalau bisa diajak masuk Islam. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Orang kurang piknik aja orang-orang apalagi sekarang di medsos ini. Teriak-teriak kafir, teriak-teriak tauhid, teriak-teriak rezim. Apaan itu kayak gitu kalian nggak pernah pergi ke pelosok-pelosok di Indonesia itu bagaimana mereka itu sesama beda agama tapi mereka
aman-aman aja, nggak pernah gini, terus nggak pernah mikirin gimana orang yang hidup di lingkungan yang bukan muslim, gitu, mau makan aja susah, mau diriin masjid susah, nggak mikirin kayak gitu. Toleransi tapi ya itu jangan sampai kita itu melukai orang lain. Gitu. Sekarang kan begitu, misalnya yang kemarin itu kan ya enggak tragedi bom itu baca belum? Makassar itu enggak terima akal banget itu loh. Itu gimana orang bisa dicuci otaknya itu loh. Orang bisa dicuci otaknya itu gimana? Ngebom di gereja. Imam Sya'rawi pernah tanyain begini loh. Imam Sya'rawi ini. Imam Sya'rawi bagaimana hukumnya orang ngebom gereja gitu. Ngebom di tempat maksiat lah ibaratnya itu. Entah di gereja, entah itu di apa itu di diskotik, entah itu di hotel lah, macam-macam lah. Tempat-tempat orang-orang maksiat lah intinya. Gimana hukumnya gitu? Coba kamu bayangin, kata Imam Sya'rawi. Coba kamu bayangin. Nabi itu ngajak orang-orang untuk masuk surga atau masuk neraka? Ngajak masuk surga kan? Iya. Nabi ngajak masuk surga. Sekarang kamu pikir orang ngebom. Nih kamu nih bawa bom masuk gereja. Orang lagi di gereja, akhirnya mati. Mana orang yang mati di gereja itu? Yang lagi nyembah di gereja itu? Ke surga atau neraka? Hah? Ke neraka. Berarti kamu di situ membunuh mereka untuk masuk mana? Masuk neraka. Ya enggak? Berarti membunuh mereka itu masuk neraka. Berarti kamu justru malah kamu itu enggak ngajak untuk masuk surga. Tapi kamu ngajak masuk neraka. Begitu juga ada anekdot begini juga. Misalnya nih orang bunuh diri, ditanyain malaikat, kamu agamanya apa? Islam, malaikat. Beneran Islam? Iya. Lah kok mati di gereja? Gimana coba? Kamu Islam mati di gereja, apaan itu? Ya gak? Mana yang ngebom suami istri aja. Ya Allah. Yang istrinya lagi mengandung 4 bulan. Nauzubillah. Orang bunuh diri itu ancamannya neraka loh. Beneran. Ancamannya neraka. Bukan main-main. Sekarang nih coba nih. Coba sekarang pikir aja nih. Ini udah bunuh diri dia, suami sama istri ya. Sekarang udah otomatis di alam barzah ya. Udah menunggu 2 hari kiamat ya. Kalau udah dipasang di neraka, dia bisa balik ke dunia lagi ya? Itu taubat. Gak bisa. Gak bisa. Orang bunuh diri itu apa itu ancamannya neraka. Dulu ada salah satu sahabat itu. Salah satu sahabat itu orang-orang sahabat itu apa itu semangat banget itu loh, untuk perang itu semangat banget. Dia pokoknya menggebu-gebu banget. Dia ketika ketemu orang kafir membunuh rajin banget. Nah, itu para sahabat tuh kaget. Wah ini nih pejuang ini. Oh ini pahlawan ini. Oh ini mujahid ini gini. Ini calon ahli surga. Apa kata Nabi? Bukan, dia ahli neraka. Padahal perang lawan orang kafir ya. Ternyata apa? Terbukti apa kata Nabi? Ketika perang begini, akhirnya dia kena tusuk. Entah luka-luka lah kena tusuk. Dia sebenarnya masih, ibaratnya kena tusuk kan nggak langsung mati kan? Dia masih ada nyawa lah gitu loh. Tapi apa dia? Dia malah tancapkan itu, ibaratnya itu tusukannya ditajamkan lagi biar cepat mati. Itulah yang namanya bunuh diri. Makanya Nabi kata dia di neraka. Bunuh diri itu. Sekarang kita kalau kata Habib Jindan, kita sekarang orang-orang itu enak banget kalau ngomong, ayo mati fisabilillah, ayo berjuang fisabilillah, ayo jihad fisabilillah. Pernah nggak terbesit di pikiran kita itu, ayo hidup fisabilillah, ayo berjuang fisabilillah, gitu loh. Hidup fisabilillahnya itu yang kita lupa. Pengennya mati fisabilillah, terus hidupnya nggak fisabilillah gitu.
Mati di jalan Allah oke, iya bener. Tapi hidup di jalan Allah juga perlu. Itu yang sering dilupakan. Hidup di jalan Allah. Jihad itu tidak melulu dengan perang. Kamu belajar begini jihad. Kamu bantu orang tua jihad. Orang tua biayai anaknya jihad. Orang tua bekerja jihad. Begitu. Jihad dimaknai perang. Aduh. Gimana ya? Jihad tidak melulu perang. Emang Nabi itu tiap harinya perang apa? Tiap hari perang nggak nyampein Al-Quran. Nyampein Al-Qurannya kapan? Al-Quran 23 tahun. Nabi itu menurunkan itu. Intinya untuk jihad. Enggak. Apalagi kemarin juga di Mabes Polri itu juga ada perempuan lagi itu. Ya Allah. Oke lah, apalah pendapatnya, entah itu buat ada yang mengatakan itu rekayasa Polri kayak siapa gitu. Ada yang berpendapat kayak gitu. Itu mengalihkan perhatian itu wes. Ada yang berpendapat kayak gitu. Adanya bom karena untuk mengalihkan perhatian. Ada yang berpendapat seperti itu. Padahal terbukti banyak yang terluka. Tapi orang-orang udah buta, udah terlalu benci sama pemerintah gitu loh. Udah benci sama kedamaian. Orang ISIS itu kan tujuannya itu kan perang. Udah damai-damai nih Indonesia nih. Perang gitu loh. Kalau perang baru mereka tertawa. ISIS itu. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika dan begitu juga atau yang demikian ja'alnakum kami menjadikan kalian ummatan wasata umat yang tengah-tengah. Umat yang tengah-tengah atau moderat. Ummatan wasata umat yang tengah-tengah, yang adil, yang tengah-tengah, nggak ekstremis, nggak radikalis, juga nggak liberal, nggak kapitalis. Litakunu supaya kalian menjadi syuhada'a saksi-saksi 'alan nasi atas orang-orang. Wa yakunar rasulu wa yakuna dan menjadi ar-rasulu rasul atau utusan alaikum atas kalian syahida saksi. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Misalnya ketika Allah menurunkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum jadilah kalian khaira ummatin sebaik-baik umat ukhrijat yang dikeluarkan, yang diutus atau yang dikirimkan linnasi untuk manusia. Misalnya ketika Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, terus sampai kepada Nabi, terus Nabi menyampaikan kamu kalian jadilah orang sebaik-baik umat yang dikirimkan kepada manusia. Kaliannya itu siapa? Nabi berkata nih,
Jadilah kalian sebaik-baik umat yang dikirimkan oleh untuk manusia. Berarti siapa yang sebaik-baik umat itu? Hah? Manusia. Nabi berkata sama siapa? Sahabat. Berarti sahabat itu sebaik-baik manusia karena kuntum. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Walladzina, dan orang-orang ma'ahu beserta Nabi. Walladzina, dan orang-orang, ya maksudnya sahabat yang beserta Nabi siapa? Sahabat. Walladzina, dan orang-orang ma'ahu yang beserta Nabi, asyidda'u, keras, alal kuffari, atas orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, ruhama'u bersikap lemah lembut, bainahum di antara orang-orang mukmin. Amal ahadisu, adapun hadis-hadis, al-waridatu yang berlaku, fi tafdilis sahabati, dalam mengutamakan sahabat, fakathiratun, maka banyak hadis yang berlaku atau yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat itu banyak. Wa nuridu syai'an minha, wa nuridu, dan kami sebutkan, kami iringkan atau kami runtutkan, syai'an, sedikit, minha, dari hadis. Al-awwalu, yang pertama, ma hadis, rawahu, yang telah meriwayatkannya, ma hadis, rawahu, yang telah meriwayatkannya, siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, bersabda, khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum, sebaik-baik kalian, qarni, qarni, masaku, sebaik-baik masa itu adalah masaku, yakni masanya Nabi. Tsummal ladzina, lalu masanya orang-orang, yalunahum, yang mengiringi mereka, Atsani, yang kedua, ma hadis, Atsani, yang kedua, ma hadis, rawahu, yang telah meriwayatkannya,
Rawahu yang telah meriwayatkannya At-Tirmidzi, At-Turmudzi, At-Tirmidzi. Sama aja. At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban fi sahihihi dalam kitab sahihnya. An Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah fi ashabi. Allah ingatlah Allah. Allah ingatlah Allah. Atau demi Allah juga bisa. Allah ingatlah Allah. Allah ingatlah Allah fi ashabi, pada sahabat-sahabatku. Sahabatnya Nabi maksudnya. Ingatlah Allah jika kalian itu menyebut sahabat-sahabatku. La tattakhiduhum. La tattakhiduhum, jangan mengambil dari mereka. La tattakhiduhum, jangan mengambil dari mereka gharadhan. Gharadhan, sebuah tujuan. Ba'di, sesudahku. Faman, barang siapa. Faman, barang siapa. Ahabbahum, mencintai mereka. Faman, maka barang siapa. Ahabbahum, mencintai mereka. Fabi hubbi, maka dengan cintaku. Uhibbuhum, aku mencintai mereka. Yang cinta sahabat, yang memuliakan sahabat, karena cinta itu pasti memuliakan, itu pasti akan dicintai oleh Nabi. Waman, dan barang siapa. Abghadhum, membenci mereka, membenci sahabat maksudnya. Waman, dan barang siapa. Abghadhum, membenci sahabat. Fabi bughdi, maka dengan benciku. Ubghiduhum, aku membenci mereka. Benci yang benci sahabat. Jadi kalau yang cintai sahabat ya dicintai Nabi. Yang membenci sahabat berarti Nabi pasti membenci mereka. Waman, dan barang siapa. Adzahum, waman, dan barang siapa. Adzahum, menyakiti mereka. Faqad adzani, maka ia telah menyakitiku. Maka ia telah menyakitiku. Waman, dan barang siapa. Adzani, menyakitiku. Faqad adzallah, maka telah menyakiti Allah. Waman adzallaha, waman, dan barang siapa.
Adallaha yang menyakiti Allah. Yang menyakiti Allah yushiku maka ia dekat ayyakhudahu untuk diambil oleh Allah. Asalisu dan yang ketiga ma hadis rawahu yang telah meriwayatkannya Al-Bukhari Imam Bukhari. Kalau udah ada artinya di atas ya nggak usah, nggak apa-apa. Kan tadi diulang-ulang terus kan. Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda la tasubbu janganlah kalian mencaci. La tasubbu janganlah kalian mencaci ashabi sahabat-sahabatku. Fawalladzi, diulang lagi ya itu ya. Ya kalau diulang lagi nggak usah diartiin. Maknain kitab itu sebenarnya kayak gitu. La tasubbu janganlah kalian mencaci ashabi sahabat-sahabatku. Kalau maknain kitab itu begitu. Fawalladzi maka demi zat. Fawalladzi maka demi Allah, maksudnya zat itu Allah. Fawalladzi maka demi zat. Ayo Aziz. Mana? Fawalladzi maka demi zat nafsi yang diriku. Biyadihi ada di tangannya. Ada dalam genggamannya. Biyadihi ada di tangannya. Nah, Nabi sampai bersumpah demi Allah, istilahnya intinya demi Allah, demi zat yang diriku ada di tangannya, di dalam genggamannya. Lau anka salah satu dari kalian angfaqo menginfakkan misla Uhudin sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Zahaban emasnya. Jadi misalnya nih ada seorang dia punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan ma'adroka maka ia tidak akan sampai. Maka ia tidak akan sampai mudda ahadihim. Satu mud salah satu sahabat. Satu mud salah satu sahabat. Satu mud itu kira-kira 700 liter. Nggak nyampe 3/4